Welcome to Creamy Criminal Story with me, Rini. Boom. Kali ini aku bakal nyeritain kasus yang terjadi di pondok pesantren, guys, yang ada di Pati, guys. Langsung aja, sekejam dan tragis apakah kisahnya? Ini dia. Kalian tahu kan pondok pesantren yang baru-baru ini viral di Pati, guys? Namanya itu Pondok Pesantren Dolo Kusumo ya, guys. Pondok Pesantren Dolo Kusumo ini ada di Kabupaten Pati, guys. Dan diperkirakan ada 50 santriwati korban pelecehan kekerasan seksual, guys, yang dilakukan oleh salah satu oknum kiai sekaligus pemimpin dari pondok pesantren itu sendiri, guys. Sebenarnya tuh kasus ini tuh udah dilaporkan sejak tahun 2024, guys, sejak 2 tahun lalu. Dan awalnya kasus ini dilaporkan sendiri oleh alumni dari pondok pesantren tersebut yang mengaku korban kekerasan seksual oleh si oknum kiai ini, guys. Jadi kasus ini tuh sempat nggak ada perkembangan, guys, dari tahun 2024. Dan kata pihak kepolisiannya itu dikarenakan ada mau diselesaikan secara damai gitu kekeluargaan, makanya perkembangannya itu terkendala, guys. Keluarga korban dari pelapor sempat menanyakan perkembangan dari September 2024 sampai 2025 ke pihak kepolisian, guys. Namun sama sekali nggak ada perkembangan, guys. Dan karena sampai saat ini belum ada kemajuan dari kasus ini, maka hal ini memicu demonstrasi, guys. Para warga dan korban yang berjumlah ratusan pergi ke rumah oknum KIA ini untuk melakukan demonstrasi, guys, di depan gerbang rumahnya, guys. Demonstrasi itu terjadi pada tanggal 2 Mei 2026 kemarin, guys. Dalam aksi protes tersebut, salah satu korban mengungkapkan bahwa pelaku seringkali mendoktrin korbannya dengan agama yang menyimpang, guys, untuk melancarkan aksi jihadnya. Tersangka diduga sering kali mengaku dirinya itu keturunan Nabi, guys. Jadi apapun hal yang ia lakukan, termasuk tindakan asusilanya itu, ia nyatakan sendiri semuanya itu halal, guys. Dia juga memanfaatkan, guys, latar belakang dari santriwati, guys, yang ekonominya itu kurang mampu dan yatim piatu, sehingga para korban tidak berani menolak permintaannya tersebut, guys. Ada juga korban yang mengatakan mereka itu ditekan, guys. Jadi kalau mereka ingin diakui oleh gurunya tersebut secara total oleh si kiai ini, mau diakui, mereka itu harus menurut, guys, harus melakukan apapun yang si pelaku ini lakukan kepada mereka. Salah satu korban mengungkapkan bahwa awalnya itu dia itu disuruh mijit, guys, ke tempat tersangka atau si pelaku ini, guys. Terus lama-lama dia itu modus, guys. Katanya santriwatinya ini tuh ada penyakit, guys, penyakit iri dan dengki, dan kalau mau sembuh maka harus melakukan ya hal tersebut lah, guys. Bahkan ada salah satu korban yang sampai hamil, guys, dan malah dinikahkan dengan laki-laki lain dengan santri yang ada di pondok pesantren itu juga, guys. Kasus ini tuh baru ada kemajuan yang signifikan itu pada tanggal 27 April kemarin, guys. Dan pada hari itu dilakukan olah TKP. Tim penyidik fokus menggeledah olah TKP di 4 titik tempat kejadian, guys, yaitu di Asrama Putri, di ruang pembelajaran, dan 2 ruangan khusus milik si pelaku Kiai A ini, guys. Dan si Kiai A ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 28 Aprilnya ya, guys. Polisi itu sudah memanggil si pelaku ya, guys, si Kiai A ini itu beberapa kali, tapi dia mangkir terus, guys. Dan ternyata si pelaku ini tuh kabur, guys. Kaburnya tuh ke tempat-tempat keramat, guys. Jadi polisi kita itu langsung ngikutin polanya, guys. Dan akhirnya pelaku Kiai A ini
ditangkap guys di petilasan guys yang ada di Kabupaten Wonogiri guys. Asari siapa? Ya Asari itu memang sama saya. Dari mana kamu? Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian dan uang hasil kabur dari si Kiai A ini guys. Dan akhirnya si Kiai A ini tuh sekarang lagi ada di sel tahanan guys. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak guys. Selanjutnya pihak kepolisian akan menggelar perkara untuk mengungkapkan motif dan berapa banyak jumlah total santriwati korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka guys. Kementerian Agama juga segera bertindak guys. Kementerian Agama akan menutup permanen Pondok Pesantren Dolo Kusumo yang ada di Pati ini dan akan memindahkan santri dan santriwati yang masih belajar di pondok pesantren ini guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal kasus ini? Yang mau komen boleh ya guys, komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya guys. Jadi setragis dan sekejam itu guys kisahnya. Kita doain aja semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai tindakannya ya guys. Dan semoga para korban segera sembuh dari traumanya dan bisa hidup lebih baik ya guys. Oke guys, sampai ketemu lagi di krimi selanjutnya with me Rini. Bye bye. Assalamualaikum.